gue masuk ke dunia MTG Circus, ini yang bakal gue lakuin. Pertama, gue harus tetap waras karena gue akan makin atraksi lalu di sini. Guys, kecepatan tinggi tanpa alas kaki di seluncuran batu alam ini, apakah meluncur seperti itu benar-benar tidak membuat kaki luka? Bahkan pemain tidak hanya meluncur melainkan melompat-lompat. Ya, jawabannya pasti aman dong, karena lapisan batu di sungai-sungai itu pada dasarnya tepinya sudah rata setelah bertahun-tahun disekat, membuat permukaannya sangat halus dan licin. Ditambah lagi terdapat lapisan air coy, menjadikannya pelumas alami dan mengurangi gesekan. Bahkan seekor anjing pun dapat meluncur dengan apik di seluncuran ini. Selain itu, batu itu juga ditumbuhi lumut, dan jika tidak ada air sekalipun, batu itu tetap halus dan licin. Seperti lereng beton di saluran sungai ini coy, mereka dapat meluncur melompat. Tapi sebenarnya hal yang sangat sulit untuk berdiri di atas perosotan itu, karena membutuhkan keseimbangan yang tepat. Jangan pernah sekalipun mencobanya, karena jika tidak mendapatkan keseimbangan yang tepat, kamu benar-benar akan jatuh dan itu sangat menyakitkan. Lihat deh, dua player ini kembali berulang. Ronde pertama dimulai, tiba-tiba banget si Gondrong ditendang. Si Gondrong marah nggak terima, pas dilempar pakai bola basket malah kena sendiri. Pas si Gondrong asik main pau, si Wahyu lempar dia. Untungnya si Gondrong bisa karate, tapi Hebat kamu Bud, ini saatnya. ronde terakhir dimulai. Si Gondrong tiba-tiba jadi jago, tapi lagi-lagi malah turun. Lihat deh, dua player ini kembali berulang. Ronde pertama dimulai, tiba-tiba banget si Gondrong ditendang. Si Gondrong marah nggak terima, pas dilempar pakai bola basket malah kena sendiri. Pas si Gondrong asik main pau, si Wahyu lempar dia. Untungnya si Gondrong bisa karate, tapi Hebat kamu Bud, ini saatnya. ronde terakhir dimulai. Si Gondrong tiba-tiba jadi jago, tapi lagi-lagi malah turun. Lihat deh, dua player ini kembali berulang. Ronde pertama dimulai, tiba-tiba banget si Gondrong ditendang. Si Gondrong marah nggak terima, pas dilempar pakai bola basket malah kena sendiri. Pas si Gondrong asik main pau, si Wahyu lempar dia. Untungnya si Gondrong bisa karate, tapi Hebat kamu Bud, ini saatnya. ronde terakhir dimulai. Si Gondrong Ada seorang cowok yang ditawarin 150 miliar rupiah cuma buat bertahan hidup di ruangan putih selama 30 hari. Kedengarannya gampang banget kan? Tapi yang terjadi malah jadi mimpi buruk psikologis. Ruangan itu benar-benar putih total. Gak ada jendela, gak ada suara, gak ada warna sama sekali. Cuma kenapa putih yang sunyi banget. Banyak orang mikir ini gimana. Padahal justru ruangan itu jebakan buat otakku sendiri. Masuk minggu kedua, otaknya mulai error. Karena gak ada rangsangan apapun. Otak manusia bakal mulai bikin realitas sendiri biar tetap waras. Dan itu yang kejadian ke dia. Dia mulai halusinasi punya kehidupan lain. Punya istri, anak, kerjaan. Semuanya terasa nyata banget. Bahkan lebih nyata daripada lantai tempat dia hidup. Masuk hari ke-25, dia udah gak cuma lihat halusinasi. Dia merasa beneran hidup di timeline lain. Kayak punya dunia sendiri di dalam kepalanya. Dan pas 30 harinya selesai, dia malah gak peduli sama uangnya. Dia minta tetap tinggal di dalam ruangan itu. Karena kehidupan palsunya terasa lebih nyata daripada dunia asli. Jadi pertanyaannya, lo mau gak dapat 150 miliar rupiah, tapi mungkin kehilangan kewarasan selamanya? Ada seorang cowok yang ditawarin 150 miliar rupiah cuma buat bertahan hidup di ruangan putih selama 30 hari. Kedengarannya gampang banget kan? Tapi yang terjadi malah jadi mimpi buruk psikologis. Ruangan itu benar-benar putih total. Gak ada jendela, gak ada suara, gak ada warna sama sekali. Cuma kehampaan putih yang sunyi banget. Banyak orang mikir ini gimana. Padahal justru ruangan itu jebakan buat otak lo sendiri. Masuk minggu kedua, otaknya mulai error. Karena gak ada rangsangan apapun. Otak manusia bakal mulai bikin realitas sendiri biar tetap waras. Dan itu yang kejadian ke dia. Dia mulai halusinasi punya kehidupan lain. Punya istri, anak, kerjaan. Semuanya terasa nyata banget. Bahkan lebih nyata. bayar. Oh, Coklat terakhir di dunia. Tunggu, lagi ngapain? Jangan pisah, makan saladmu. Gak mau, coklat ini bisa ubah dunia. Lihat coklat ini, semua potongannya beda. Potongan kecil menunjukkan bagian tidak adil yang didapat petani kakao. Bentuknya seperti Afrika Barat tempat kakao. Tonis Chocolonely dibuat tahun 2005 untuk mengakhiri eksploitasi industri kakao. Oh, begitu. Cuma pilih coklat ini aja sudah ubah masa depan orang,
Dan enak banget. Itu Tony's Chocolate. Coklat teraneh di dunia. Tunggu lagi sampai. Jangan Iseng, makan saladmu. Gak mau coklat ini bisa ubah dunia. Lihat coklat ini. Semua potongannya beda. Potongan kecil menuju. Kalau kamu menang, aku akan... Ketika orang Jepang makan telur mentah di Indonesia. Ini kocak sih, jadi kan ada ex-idol namanya Nagasawa Nanako. Dia ini lagi liburan di Bali, terus makan bubur topping kuning telur mentah. Gak lama, dia malah keracunan makanan. Sampai tipes seminggu baru sembuh. Orang Jepang tuh emang dari sononya punya kebiasaan makan telur mentah. Tapi ya, harusnya minimal riset dulu negara macam apa yang lu datengin. Alhasil jadi gini, lu kira standar keamanan tangan di Konoha selevel sama Nippon. Ikan sapu-sapu aja dijadiin siomay. Untung Mbak Nanako ini cuma makan telur mentah. Gimana coba kalau makan embe? Ketika orang Jepang makan telur mentah di Indonesia. Ini kocak sih, jadi kan ada ex-idol namanya Nagasawa Nanako. Dia ini lagi liburan di Bali, terus makan bubur topping kuning. Oh damn. Ini adalah 3 tanda bahwa kamu mungkin sangat langka. Pertama, keunikan tubuh yang acak. Hanya 2% orang yang bisa membuat diri mereka merinding sesuai keinginan. Jika kamu bisa melakukannya, kamu sangat langka. Kedua, kecepatan reaksi yang cepat. Hanya 0,5% orang yang bisa bereaksi secara instan terhadap petunjuk visual. Jadi inilah tesnya. Saat kamu melihat warna merah, tekan like, komen emoji hati. Dan subscribe video ini sebelum warnanya menghilang. Jika kamu berhasil tepat waktu, refleksmu luar biasa. Ketiga, ingatan fotografis. Lihatlah gambar ini selama 1 detik. Sekarang, tuliskan di komentar satu hal yang berwarna biru. Ini adalah 3 tanda bahwa kamu mungkin sangat langka. Pertama, keunikan tubuh yang acak. Hanya 2% orang yang bisa membuat diri mereka merinding sesuai keinginan. Jika kamu bisa melakukannya, kamu sangat langka. Kedua, kecepatan reaksi yang cepat. Hanya 0,5% orang yang bisa bereaksi secara instan terhadap petunjuk visual. Jadi inilah tesnya. Saat kamu melihat warna merah, tekan like, komen emoji hati. Dan subscribe video ini sebelum warnanya menghilang. Jika kamu berhasil tepat waktu, refleksmu luar biasa. Ketiga, ingatan fotografis. Lihatlah gambar ini selama 1 detik. Sekarang, tuliskan di komentar satu hal yang berwarna biru. Ini adalah 3 tanda bahwa kamu mungkin sangat langka. Pertama, keunikan tubuh yang acak. Hanya 2% orang yang bisa membuat diri mereka merinding sesuai keinginan. Jika kamu bisa melakukannya, kamu sangat langka. Kedua, kecepatan reaksi. Lama Cici kan lakuin apa? Gue yakin lu semua udah nonton Cici season 3, tapi lu pasti nggak tahu waktu Megumi ngelawan Kirara dia ngelakuin ini. Semuanya masuk ke mobil, kita tinggalkan kota ini sekarang. Apa? Tidak mungkin. Ini bukan mobil. Hermit Purple. Lama Cici kan lakuin apa? Gue yakin lu semua udah nonton Cici season 3, tapi lu pasti nggak tahu waktu Megumi ngelawan Kirara. Ini adik gua, dia ini makanya cepet banget. Beda sama adik gua yang lagi satu ini, dia makanya tuh lama banget. Nih, dimakan dong itu nasinya. Pasti ini orang gangguin gua nonton aja. Iya bentar juga habis. Bentar mata lu, orang nasinya aja belum lu sentuh. Tuh lihat, apaan aja udah habis nasinya. Nambah dong Kak Dipa. Bagus, bagus Pan. Banyakin nasinya ya Kak Dipa. Apa masih lapar? Oke, siap Pan. Tuh, lihat, apaan aja sampai nambah. Lah, lu kagak habis-habis nasinya. Tadi disindir-sindir mulu gua. Ini nggak boleh dibiarin. Apa? Ayo makan di tempat lain ya. Soalnya di sini panas, nggak ada angin. Gua mau cari angin keluar ya. Untung gua dikasih keluar. Kalau udah keluar gini, gua tinggal buang aja deh nasinya. Udah deh habis. Nah, gua duga lu bakal buang nasi nih. Kapan nambah lagi dong? Bentar Pan, gua mau marahin si Ami dulu. Udah, besok jangan buang-buang makanan lagi ya nih. Ya deh Kak Dipa. Bentar. BTW siapa mana dah? Ini adik gua, dia ini makanya
Bro, ini siapa yang nyimpen gift Sukuna sama olahraga cipokan, anjir? Oke, jadi gue baru aja ngelihat posan ini ya, Sukuna yang ternyata canon gitu di universe Marvel. Tapi yang jadi masalah, ini kok ada orang komen dengan gift seperti ini. Yang bener aja lah, Boy. Kenapa lu simpen gift begituan? Nggak sehat ini, anjir. Face GJK, cok. Nggak sehat. Bro, ini siapa yang... Aduh, kesel banget deh sama game yang karakternya gerak ke kiri ke kanan, tembak-tembakan dan berhasil gagal. Ternyata game tipu-tipu, aslinya beda banget. Kamu salah download kali. Yang benar itu Last War. Download gratis tanpa iklan palsu. Ayo kita main versi aslinya hari ini. Game ini juga beneran ada seperti yang di iklan. Saat kalian terbangun, tiba-tiba kalian sudah berada di tempat Roblox dan menjadi pemiliknya. Emang iya? Well, enggak, itu namanya stres. Tapi bagaimana kalau itu kejadian? Jika itu aku sendiri, aku bakalan kaget dan langsung mikir untuk jadi CEO yang menyamar. Dan aku sendiri jadi apa? Keluar masuk game. Tapi enaknya ketika ada orang yang meremehkanku, tinggal ku bilang bakal ku ban. Elek, man. Subscribe. Saat kalian terbangun, Kalau kau jadi presiden, gimana cara kau menghentikan perang? aku akan bilang ke mereka, siapa yang ngebom, itu guys. Apakah kau pernah mengalami kejadian horor saat lebaran? Pernah bang dengar bisikan hantu? Gimana suaranya? Ini mama simpannya. Menjelang lebaran, barang apa yang wajib kita beli? Setelah air bang, Buat apa? buat nembak mulut tante yang sebenarnya kapan nikah. Kalau kau jadi presiden, gimana cara kau menghentikan perang? Aku akan bilang ke mereka, siapa yang ngebom, itu guys. Apakah kau pernah mengalami kejadian horor saat lebaran? Pernah bang dengar bisikan hantu? Gimana suaranya? Sini mama simpanin THR-nya. Menjelang lebaran, barang apa yang wajib? Buat apa? Buat nembak mulut tante yang sebenarnya kapan nikah. Kalau kau jadi presiden, gimana cara kau menghentikan perang? Aku akan bilang ke mereka, siapa yang ngebom, itu guys. Apakah kau pernah mengalami kejadian horor saat lebaran? Pernah bang dengar bisikan hantu? Gimana suaranya? Sini mama simpanin THR-nya. Menjelang lebaran, barang apa yang... Tiga momen apa saat mau lebaran? Yang pertama, gagal bikin parcel. Kalian lihat aja ini, stikernya ini udah disusun semuanya dengan baik dan rapi, tapi botol sirupnya pecah cuy. Aduh, cuma ini gak seberapa lah ya, soalnya tinggal diganti aja. Nah kalau udah kayak gini gimana cuy? Lu udah bikin kue, bentukannya udah mantep, si kuenya juga udah kelihatan menggoda, tapi pas dites teksturnya kok kayak gini coba. Lagi-lagi baju anjir. Dan yang terakhir, gagal beli baju lebaran. Nah kenapa dibilang gagal? Soalnya di event maaf-maafan yang cuma ada setahun sekali, dimana semua orang menjadi baik, tapi lu sendiri malah harus jadi delay. Tiga momen apa saat mau lebaran? Yang pertama, gagal bikin parcel. Kalian lihat aja ini, sekarangnya ini udah... Kalau Mbak tahu nggak cara balikan saldo saya? Kalau itu nggak tahu. Kalau ini tahu. Negara yang menciptakan rendang adalah Indonesia, tetapi negara yang menemukan nasi goreng adalah Tiongkok, tetapi negara yang mencurinya adalah Indonesia. Negara yang menemukan kue nastar adalah Belanda, tetapi negara yang mencurinya adalah Indonesia. Negara yang menciptakan bakso adalah China, tetapi negara yang mencurinya adalah Indonesia. Negara yang menemukan siomay adalah Tiongkok, tetapi negara yang mencurinya adalah Indonesia.
Negara yang menemukan tahu adalah Tiongkok, tetapi negara yang mencurinya adalah Jepang. Negara yang menemukan kari adalah India, tetapi negara yang mencurinya adalah Jepang. Negara yang menciptakan rendang adalah Indonesia, tetapi negara yang mencurinya adalah Malaysia. Negara yang menemukan nasi goreng adalah Tiongkok, tetapi negara yang mencurinya adalah Indonesia. Negara yang menemukan kue nastar adalah Belanda, tetapi negara yang mencurinya adalah Indonesia. Pas si cucu ngambilin si kakek air panas. Si kakek malah refleks kita. Kasih paham dong. Nggak terima. Langsung tuh si kakek panasin koin. Pas cucunya ambil malah jamsut nggak tuh. Alamak, duit nih. Waktu makan si cucu diam-diam naruh gula sampai si aman. Pas diminum langsung tepar. Si kakek langsung panik dong. Makan sayur aja si kakek belepotan sampai kaki. Yang paling lucunya si cucu punya hadiah buat si kakek. Pas dibuka isinya malah ini. Pas si cucu ngambilin si kakek air panas. Si kakek malah refleks main gitar. Kasih paham bos. Nggak terima. Langsung tuh si kakek panasin koin. Pas cucunya ambil malah jamsut nggak tuh. Alamak, duit nih. Waktu makan si cucu diam-diam. Dulu di Yunani kuno, dokter cek demam cuma modal tangan. Jidat dipegang. Kalau panas, sakit. Kalau enggak, masih aman. Sampai tahun 1593, Galileo bikin termoskop. Tabung kaca isi cairan yang bisa naik turun kalau suhu berubah. Masalahnya nggak ada angka. Jadi cuma tahu panas atau enggak. Baru tahun 1714, Daniel Fahrenheit muncul. Dia pakai merkuri dan nambahin skala angka. Dokter akhirnya bisa bedain ini demam beneran atau cuma habis berjemur. Lalu tahun 1742, Anders Celsius bikin sistem yang lebih simpel. 0 derajat beku, 100 derajat mendidih. Mayoritas dunia langsung pindah ke Celsius dari Amerika, yang entah kenapa masih setia sama Fahrenheit sampai sekarang. Di tahun 1800-an, termometer akhirnya sadar kalau demam itu bukan penyakit, tapi cuma gejala doang. Sekarang termometer digital dan termometer telinga udah dipakai di mana-mana. Sementara termometer merkuri mulai dilarang di banyak negara, karena nyimpan cairan beracun di alat medis itu ternyata nggak bagus. Subscribe. Dulu di Yunani kuno, dokter ngecek demam cuma modal tangan. Jidat dipegang. Kalau panas, sakit. Kalau enggak, masih aman. Sampai tahun 1593, Galileo bikin termoskop. Tabung kaca isi cairan yang bisa naik turun kalau suhu berubah. Masalahnya nggak ada angka. Jadi cuma tahu panas atau enggak. Baru tahun 1714, Daniel Fahrenheit dan nambahin skala angka. Dokter akhirnya bisa bedain ini demam beneran atau cuma habis berjemur. Tiap kali orang masak di internet komentarnya selalu beragam, gak peduli gimana pun tampilannya. Ada yang bilang kurang matang, ada yang bilang kematangan, dan gak ada yang pernah setuju soal steak matang sempurna. Jadi hari ini tujuanku adalah video pertama di internet yang setiap komentarnya bilang hal yang sama. Targetku cuma tingkat medium. Bagaimana jika sehelai daun bayam bisa menggantikan jantungmu? Selama bertahun-tahun, ilmuwan kesulitan membuat jantung buatan karena jaringan pembuluh darah kapiler yang sangat rumit. Namun, peneliti menyadari bahwa jaringan vena pada daun bayam sangat mirip dengan kapiler jantung manusia. Mereka pun mencoba hal berani, melarutkan sel tumbuhan hingga tersisa rangka transparan, lalu menanamkan sel jantung manusia hidup ke dalamnya. Perlahan, hal luar biasa terjadi. Sel-sel itu tumbuh, dan daun bayam tersebut mulai berdetak seperti jantung. Meski masih perlu dikembangkan ke struktur 3 dimensi, penemuan ini adalah langkah besar bagi dunia medis. Bagaimana jika sehelai daun bayam bisa menggantikan jantungmu? Otak lu itu sebenarnya punya superpower yang sering banget lu anggap biasa aja. Yang pertama, dream continuation. Lu kebangun dari mimpi, terus tidur lagi. Dan anehnya, mimpinya lanjut dari titik terakhir. Kayak lagi nonton film yang ke-pause terus tinggal lanjut play. Itu karena otak lu sebenarnya masih ngejalanin cerita itu di background. Yang kedua, ngerasa vibe orang. Kadang lu ketemu seseorang tapi langsung ada feeling aneh, kayak ada yang gak beres. Padahal belum kenal. Itu bukan asal nebak. Otak lu lagi nangkep detail kecil kayak nada suara, ekspresi, sama gerak tubuh mereka tanpa lu sadar. Dan yang ketiga, adaptasi cahaya. Lo pernah masuk dari luar yang terang ke ruangan gelap, terus tiba-tiba kayak beberapa detik kemudian, pelan-pelan mulai kelihatan lagi. Itu karena otak lo lagi kalibrasi ulang penglihatan lo, biar bisa nyesuaiin sama kondisi baru. Otak lo itu sebenarnya punya superpower yang sering banget lu anggap biasa aja. Yang pertama, dream continuation. Lu kebangun dari mimpi, terus tidur Baru lagi. itu main-main Roblox. Definisi orang gabut tapi menghasilkan. Jadi dia orang gila yang mencari diamond di Enggak, nanti hapus ulang loh. Saya sudah tahu passwordnya. Oke, jadi intinya nih orang sudah pergi ke jalanan mengambil barang-barang random seperti kalung, gelang, apapun yang ia temukan. Sebelum melakukannya setiap hari, berharap bisa menemukan diamond asli. Tapi sayang, persentase dapat diamond di jalanan itu kecil banget. Perbandingannya 1/500 juta. Hingga orang-orang mulai mengolok-oloknya. Tapi bro nggak peduli, walaupun dihujat-hujat, dihina-hina. Tapi hari ini
Di hari ke-50, Bro udah dapat paring landing semuanya ini. Dan 1 minggu kemudian, Bro menemukan anting setelah dibawa ke ahli permata. Ternyata itu beneran diamond asli. Kalau dijual, harganya bisa tembus 20 sampai 50 juta. Gila, kabut-kabut bisa menghasilkan money. Kalau gue kabut, malah mengeluarkan money. Definisi orang kabut. Hutan adalah tempat healing terbaik. Otot kita itu punya prinsip, use it or lose it. Dok, saya tuh udah umur 65 tahun. Tapi itu saya masih senang main tenis. Bahkan kemarin main pedal. Nah, ada yang tanya ke saya tuh, kok bisa? Saya bilang, bisa dong. Ini rahasianya. Opa Bong, gimana kabar? Alhamdulillah. Tambah baik. fresh aja kelihatannya. Alhamdulillah. Dok, saya tuh udah umur 65 tahun. Tapi itu saya masih senang main tenis. Bahkan kemarin main pedal. Sebenarnya gini, kawan-kawan saya tuh banyak yang pada takut. Takutnya lagi asik-asik senam gitu ya, tiba-tiba bocor. Aduh, malu banget. Itu kekhawatiran yang masuk akal. Tapi kalau tentang olahraga sendiri, olahraga tetap wajib kita lakukan. Pertama, otot kita itu punya prinsip, use it or lose it. Berarti kalau mau olahraga, aku mau ngasih 4 pilar olahraga. Rest in peace, Maples Donet resmi ditutup Roblox. Mulai tanggal 29 Mei 2026 ini, Roblox udah gak bakal bisa ngejual game pass atau produk dari developer game lain. Nah, udah jelas hal ini nandain game donasi kayak Please Donate sama Starving Artist udah gak bakalan bisa dimainin lagi tuh. Nah, sebagai gantinya, kalau lu pengen kirim Robux, lu harus langganan ke Roblox Plus. Dan dibatasi tuh, cuma boleh 1000 Robux maksimal setiap bulannya. Nah, kelebihannya, Robux bakal cepet masuk, gak perlu nunggu lagi tuh berminggu-minggu atau berhari-hari lah ya. Tapi kekurangannya banyak, Jo. Begitu umat donasi kayak Please Donate, itu tuh bakal ditutup sama Roblox. Gimana nih menurut lu semua? Rest in peace, Maples Donate resmi ditutup Roblox mulai tanggal 29. Ini ngapain orang ngetok-ketok sih? Nggak tahu. Gak sopan banget deh jadi orang. Iya. Woi, jangan ketok-ketok bisa nggak? Berisik. Ini siapa? Nggak tahu aku. Sini. Ini siapa sih deh? Maksudnya apa sih? Pakai topi, pakai masker, ngetok-ketok pintu rumah aku tanpa perizinan siapapun lagi. Terus bawa kertas bertuliskan apa ini? Saya mau terkenal. Maksudnya apa ini deh? Dia mau terkenal pakai masker, pakai topi. Ya makanya dalam sejarah orang mau terkenal nggak ada yang kayak gini pakai masker, pakai topi. Ini tandanya dia pemalu. Nggak akan dia bisa terkenal kayak kamu. Hah? Oh, pemula, bukan pemalu. Ya ini mah teman sekolah aku, Kak Adam. Teman sekolah? Jadi kalian saling kenal. Nama kamu siapa? Tanya. Bagus banget. Iya, emang nggak sesuai sama muka. Apaan sih lo? Sabar. Terus tujuan kamu ke sini apa? Aku mau terkenal kayak Mak. Emang kamu terkenal deh? Iya dong. Kenapa kamu mau terkenal kayak Moa? Soalnya dia kalau di sekolah banyak yang minta foto. Moa kan orangnya multi talenta. Wajar kalau dia terkenal. Sekarang aku pengen tahu nih, kamu mau terkenal, emang kamu bisa apa sih? Bisa dance Brazil. Oke. Jadi gimana deh? Tadi kan dia udah nunjukin dance Brazilnya nih. Coba kamu rating dari 1 sampai 10. 1. 1. Dance Brazil yang benar tuh gini. Oke. Itu dia. Aku juga bisa kayak dia kalau udah lama ngontennya. Oke. Karena kan ini kamu bakal jadi member baru di Siva Adam Squad nih. Jadi aku minta perizinan ke Siva dulu. Entah itu kamu dibolehin atau enggak. Jawabannya ada di Kak Siva. Kamu tunggu sini sebentar ya. Aku ngomong dulu sama Kak Siva ya. Kita. Gak apa-apa ngasih deh, asal dia anaknya aktif kan buat temen kamu juga. Iya deh, gak apa-apa buat ngejagain kita juga. Dia kan badannya keker, jadi nanti ketika kita diapa-apain dia yang maju gitu loh. Tania, aku udah diskusi nih tadi sama Kak Siva nih terkait kamu pengen terkenal tadi kan. Maaf banget nih, kata Kak Siva, kamu diizinkan untuk gabung skuad Adam Siva hari ini. Hah? Tania, kamu kan Kristen? Ya, ngapain orang ngetok-ketok sih? Nggak tahu. Gak sopan banget deh jadi orang. Iya. Woi, jangan ketok-ketok bisa nggak? Berisik. Ini siapa?
Belum sempat cicipin, meja udah digeser keluarga mertua. Pagi itu, keluarga besar datang dan makan lahap. Menu favorit si menantu, ayam dadu oseng pedas. Baru mau nyicip, ayamnya udah habis. Lalu, tanpa malu mereka bungkus makanan utama dan langsung pamit pulang. Si istri cuma bisa diam, tapi suaminya malah nyeletuk. Makannya belepotan, bikin malu aja. Padahal dia cuma makan dikit. Hatinya remuk, lalu pergi menahan kecewa. Pagi-pagi sekali ibu mertua ajak anaknya ke pasar. Ibu kenapa masak pedas sih? Aku kan nggak suka. Tapi sang ibu cuma tersenyum. Kamu diam aja. Ini masakan spesial. Klo, kamu masak pedas apa? Dan saat aroma pedas tersebar dari dapur, si menantu kaget. Ibu mertua menyajikan sepiring penuh oseng ayam pedas. Ini buat kamu menantu ibu, makan yang puas ya. Suaminya ngedumel, gak kuat pedas. Tapi ibunya langsung suapin. Dan si anak cuma bisa terbatuk sambil cari. Belum sempat cicipin, meja udah digeser keluarga mertua. Pagi itu, keluarga besar datang dan makan lahap. Menu favorit si menantu, ayam dadu oseng pedas. Baru mau nyicip, ayamnya udah habis. Lalu, tanpa malu mereka bungkus makanan utama dan langsung pamit pulang. Si istri cuma bisa diam, tapi suaminya malah nyeletuk. Makannya belepotan, bikin malu aja. Padahal dia cuma makan dikit. Hatinya remuk, lalu pergi menahan kecewa. Pagi-pagi sekali ibu mertua ajak anaknya ke pasar. Ibu kenapa masak pedas sih? Aku kan nggak suka. Tapi sang ibu cuma tersenyum. Kamu diam aja. Ini masakan spesial. Klo, kamu suka masakan pedas apa? Dan saat aroma pedas tersebar dari dapur, si menantu kaget. Ibu mertua menyajikan sepiring penuh oseng ayam pedas. Ini buat kamu menantu ibu, makan yang puas ya. Suaminya ngedumel, gak kuat pedas. Tapi ibunya langsung suapin. Dan si anak cuma bisa terbatuk sambil cari air. Belum sempat cicipin, meja udah digeser keluarga mertua. Pagi itu, keluarga besar datang dan makan lahap. Menu favorit menantu, ayam dadu oseng pedas. Baru mau nyicip, ayamnya udah habis. Lalu, tanpa malu mereka bungkus makanan. Di dasar samudra ada harta karun misteri. Belum sempat cicipin, meja udah digeser keluarga mertua. Pagi itu, keluarga besar datang dan makan lahap. Menu favorit si menantu, ayam dadu oseng pedas. Baru mau nyicip, ayamnya udah habis. Lalu, tanpa malu mereka bungkus makanan utama dan langsung pamit pulang. Si istri cuma bisa diam, tapi suaminya malah nyeletuk. Makannya belepotan, bikin malu aja. Padahal dia cuma makan dikit. Hatinya remuk, lalu pergi menahan kecewa. Pagi-pagi sekali ibu mertua ajak anaknya ke pasar. Ibu kenapa masak pedas sih? Aku kan nggak suka. Tapi sang ibu cuma tersenyum. Kamu diam aja. Ini masakan spesial. Klo, kamu suka masakan pedas apa? Dan saat aroma pedas tersebar dari dapur, si menantu kaget. Ibu mertua menyajikan sepiring penuh oseng ayam pedas. Ini buat kamu menantu ibu, makan yang puas ya. Suaminya ngedumel, gak kuat pedas. Tapi ibunya langsung suapin. Dan si anak cuma bisa terbatuk sambil cari air. Belum sempat cicipin, meja udah digeser keluarga mertua. Pagi itu, keluarga besar datang dan makan lahap. Menu favorit si menantu, ayam dadu oseng pedas. Baru mau nyicip, ayamnya udah habis. Lalu, tanpa malu mereka bungkus makanan utama dan langsung pamit pulang. Si istri cuma bisa diam, tapi suaminya malah nyeletuk. Makannya belepotan, bikin malu aja. Padahal dia cuma makan dikit. Hatinya remuk, lalu pergi menahan kecewa. Pagi-pagi sekali ibu mertua ajak anaknya ke pasar. Ibu kenapa masak pedas sih? Aku kan nggak suka. Tapi sang ibu